Baik, kita akan mulai untuk materi kali ini mengenai deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu finite automata dan bagaimana finite automata bisa digunakan untuk memodelkan suatu otomaton memproses suatu input. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai bentuk formal dari finite automata, terutama terkait DFA dan NFA, yaitu dua bagian dari finite automata. Baik, finite automata secara umum bisa dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu deterministik finite automata dan non-deterministik finite automata. Kata kuncinya berada pada perbedaan ini, yaitu deterministik dan non-deterministik. Deterministik itu bisa kita artikan secara uh, umum ya, menjadi sudah tertentu atau sudah ditentukan. Jadi ini sebenarnya mengacu kepada input simbol yang akan digunakan untuk memindahkan atau mentransformasi dari satu state ke state yang lain. Jadi Anda sudah di video sebelumnya Anda sudah melihat bahwa kita bisa berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan suatu input. Nah, di dalam deterministik finite automata atau DFA, satu input simbol itu hanya bisa digunakan untuk memindahkan dari ke satu output lain. Jadi kalau kita punya satu state dan ada input simbol yang terkait dengan state tersebut, maka di state tersebut input simbol itu hanya bisa digunakan untuk memindahkan ke satu state lainnya. Jadi tidak bisa double. Sementara kalau non-deterministik itu untuk satu state yang sama, suatu input simbol itu bisa digunakan untuk memindahkan state tersebut ke dua atau lebih state lainnya. Jadi kalau mau kita gambarkan secara umum, misalnya kita punya satu state di sini dan ada satu state output. Kita sebut A dan ini sebut B. Nah, bila kita punya input simbol yang kita sebut satu, kalau di deterministik ya sudah, berarti satu ini hanya bisa digunakan untuk memindahkan dari A ke B. Nah, tetap berbeda dengan kalau kita bicara non-deterministik. Di non-deterministik kita misalnya kita punya suatu state A, kita punya suatu state B, dan kita punya satu state C. Nah, ini kita bisa menggunakan satu input simbol yang sama, misalnya 1. Ini menyatakan bahwa kalau misalnya kita berada di state A dan ada input simbol 1, si automata ini punya kemungkinan dia bisa pindah ke B atau ke C. Nah, ini dengan menggunakan probabilitas biasanya. Jadi ada berapa persen probabilitas dia akan ke B, berapa persen dia probabilitas ke C. Nah, ini yang menyatakan bahwa ini adalah non-deterministik, bahwa satu input simbol itu tidak secara tepat atau sudah tertentu untuk memindahkan dari satu state ke state yang lain. Sementara kalau kita bicara deterministik, hanya satu pasangannya. Nah, di sini sebenarnya untuk memahami, kita akan lebih mudah memahami deterministik finite automata atau DFA. Sementara kalau NFA ini memang konsepnya agak sedikit rumit, tetapi sebenarnya nanti pada aplikasinya NFA itu akan mungkin lebih mudah digunakan. Di mana NFA itu digunakan? Contohnya adalah pada saat Anda melakukan pengetikan keyword di dalam suatu mesin pencari, katakanlah Google atau Bing. Pada saat Anda mengetikkan sesuatu, biasanya si search box-nya itu kan akan memberikan suggestion ya. Misalnya Anda mengetikkan AU, maka ada suggestion akan bisa menjadi automata atau aurum atau auditorium. Tinggal kita mana yang memilihnya. Nah, pemilihan cabang tersebut itu akan digunakan dengan menggunakan NFA. Sementara kalau DFA itu kita gunakan untuk membaca input yang benarnya. Nah, kita akan lihat ke contohnya satu persatu mengenai DFA dan NFA. Di sini kita akan menggunakan bagaimana NFA dan DFA itu bisa membaca input string.
Nah, sebelum ke sana, kita akan lihat dulu basic. Anda sudah melihat bentuk informal dari finite automata sebelumnya. Sekarang adalah bentuk formal dari automata. Bentuk formal itu adalah suatu bentuk yang dinyatakan dalam notasi matematis. Jadi notasi matematisnya itu kalau dalam ini adalah seperti ini. A adalah suatu tuple yang terdiri atas Q, sigma, delta, Q0, dan F. Di mana A itu adalah nama dari model finite automata kita, bisa apapun. Q itu adalah himpunan dari state. Jadi kalau kita lihat contoh di video sebelumnya yang pintu, maka state-nya itu adalah open, close, lock dalam bentuk himpunan. Sementara sigma itu menyatakan adalah himpunan dari input simbol. Nah, kalau kita mengacu kepada contoh pintu yang sudah kita bahas di video sebelumnya, maka input simbolnya ada dua, yaitu push dan turn key. Jadi input simbol ini akan kita gunakan untuk memindahkan transisinya. Sementara delta ini merupakan fungsi yang memindahkan antara state berdasarkan input simbolnya. Jadi berdasarkan input simbolnya itu nanti dia akan berpindah kemana. Nah, itu adalah state atau transition functionnya. Jadi kalau misalnya push, ini akan memindahkan siapa kemana. Ini adalah fungsi transition functionnya. Nah, nanti ini kita akan gunakan menjadi table, atau yang kita sebut sebagai transition table. Nah, kemudian Q0 ini adalah start state. Jadi bukan himpunan, tapi satu state yang digunakan untuk menjadi start-nya itu di mana? Kalau contoh kita yang pintu, maka start state-nya itu adalah 0. Dan yang terakhir, ini adalah set of final atau accepting state. Jadi semua state yang digunakan, bisa digunakan sebagai end state-nya itu di mana? Atau kalau di dalam automata kita, di manakah state yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa input itu bisa diterima. Nah, di sini berlaku aturan seperti ini. F merupakan bagian dari Q. Jadi state-state yang ada di sini merupakan subset dari himpunan Q. Jadi Q ini nanti harus semuanya. Nah, kebetulan di contoh kita yang pintu tidak ada final atau accepting state. Atau sebenarnya bisa kita anggap bahwa semua state itu adalah accepting state. Ini jadi tidak ada akhirnya. Tetapi di contoh selanjutnya kita akan lihat bahwa kita akan punya accepting state-nya. Nah, kalau start state ini hanya boleh satu, accepting state itu bisa lebih dari satu. Baik, ini adalah contoh dari DFA. Kita akan mencoba membaca suatu input string yang memenuhi regular expression seperti ini. Nah, ingat lagi bahwa ini menandakan bahwa sebenarnya semua string ini sebenarnya string yang yang terdiri dari input simbolnya itu cuma 0 dan 1. Kemudian string ini panjangnya bisa bebas, tetapi harus memiliki sequence ini 01 di tengahnya. Boleh di tengah, boleh di awal, boleh di akhir. Pokoknya ada sequence yang 01. Dengan demikian sebenarnya dia bisa seperti ini, 01 101 0010 11010 dan seterusnya. Intinya selalu ada sequence ini. Jadi selalu ada 01 ya, sesuai dengan urutannya, 0 duluan baru 1, terus sisanya terserah belakangnya apapun. Jadi bisa jadi juga seperti ini 01110, ini tidak masalah karena kita sudah punya sequence 01 di bagian depan. Nah, regular expression ini untuk menentukan apakah suatu input itu memenuhi regular expression ini, kita bisa lambangkan dengan menggunakan DFA atau deterministic finite automata. Anda bisa lihat ini adalah state diagram untuk deterministic state automata.
Anda bisa lihat untuk Q0 1 itu hanya bisa cuma dari Q0 yang keluar dengan angka 1 itu cuma 1, sementara untuk 0 juga cuma 1. Jadi satu input hanya untuk satu transisi dari suatu state. Nah, di sini kenapa modelnya dibuat seperti ini? Ini karena seperti ini. Ini ingat ya, di depannya ini adalah bisa 0 atau 1 dengan panjang bebas, kemudian 0, 1, kemudian yang terakhir adalah bisa 0 atau 1 dengan panjang bebas. Ingat lagi bahwa ini adalah cleanse closure dari pertemuan kita sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat beberapa state. Pertama, state 1, Q0, itu adalah state awal. Jadi, state awalnya itu adalah Q0. State Q0 ini menyatakan bahwa ini adalah state yang akan kita gunakan kalau misalnya si model automaton kita atau DFA kita belum mendeteksi adanya bagian pertama dari ini. 0 dan 1, 0 dan 1 itu kan berarti bagian pertamanya 0. Jadi selama dia masih membaca 1 belum masuk ke 0 yang pertama, maka dia akan tetap di Q0. Nah, begitu dia membaca bahwa oh ternyata string selanjutnya adalah 0, maka dia akan pindah ke state selanjutnya yang Q2 yang menyatakan bahwa saat ini saya sudah punya 0, berarti saya tinggal menunggu 1 untuk melengkapi aturan bahwa saya harus punya 0 dan 1 di stringnya. Maka itu Anda bisa lihat di Q2, kalau misalnya inputnya dibaca 0, maka dia akan tetap kembali ke Q2. Begitu 1, maka dia akan pindah ke Q1 sebagai accepting state-nya. Nah, accepting state-nya ini menyatakan bahwa karena kita sudah punya 0 dan 1, ya berapapun 0 dan 1 di belakangnya itu akan selalu benar. Dan nanti kita akan lihat menjadi seperti pada dengan contoh. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana kita membangun DFA. Jadi di sini untuk sebuah regular expression kita harus lihat dulu sebenarnya apa yang diinginkan. Ini kan berarti panjang berapapun antara 0 dan 1 itu akan diperbolehkan. Tapi begitu kita dapat 0 dan 1, yang paling penting adalah 0 dan 1 ini. Begitu kita punya string 0, 1 dalam urutan seperti itu, berarti apapun yang terjadi di belakangnya itu akan kita terima. Ingat lagi bahwa tanda ini kan sebenarnya juga termasuk dengan empty string. Berarti yang di depan boleh kosong, di belakang boleh kosong. Nah, fungsi transitionnya kita bisa gambarkan dalam bentuk transition table seperti ini. Ini adalah tanda bahwa menyatakan bahwa start state, dan ini adalah tanda yang menyatakan bahwa ini adalah end state atau accepting state-nya. Anda bisa lihat kalau misalnya kita di Q0, kemudian inputnya 0, maka dia akan pindah ke Q2. Kalau inputnya 1, pindahnya tetap ke Q0, dan lainnya. Nah, ini kenapa kita sebut sebagai DFA, karena untuk satu input hanya ada satu output untuk dari satu state yang sama. Nah, kita akan lihat bagaimana si DFA tadi yang kita sudah punya regular expression dari 0, 1 bintang 0, 1, 0, 1 bintang. Nah, apakah string ini akan diterima sebagai string yang benar atau tidak berdasarkan automata ini? Maka kita akan membacanya satu-satu, mulai dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Pertama 0, berarti dia ada di Q0. Jadi start state-nya Q0, karena dia pertama adalah 0, maka dia akan pindah, kalau kita lihat dari DFA-nya, dia harus pindah ke Q2. Ini 0. Kemudian di kedua kita punya 0 juga. Kalau kita lihat di Q2 ini, kalau 0 dia akan tetap di Q2. Sudah. Nah, kemudian input selanjutnya adalah 1. Nah, dengan demikian karena kita lihat dari Q2 kalau inputnya 1, dia akan pindah ke Q1 sebagai accepting state. Nah, karena inputnya belum selesai meskipun dia sudah di end state, nggak apa-apa. Kita jalankan lagi. 1 ini ada di mana? Nah, 1 itu kalau kita lihat dari Q1 ya dia akan balik lagi ke Q1.
dan yang terakhir 0 tetap akan ke Q1. Nah, kita lihat dari akhir pemrosesan kita berada di Q1. Nah, ini menyatakan bahwa kita berakhir di salah satu end state. Nah, ini menyatakan kalau kita berakhir di end state, ya sudah, ini adalah diterima. Lain cerita kalau misalnya Anda punya seperti ini, 0, 0, atau misalnya 1000 lah, 1, 0, 0. Nah, kalau seperti ini, dia tidak bisa diterima oleh otomaton dengan aturan seperti ini. Dia pertama di Q, 0, kemudian dia punya 1, berarti dia akan kembali ke Q0, kemudian dia akan jadi 0, dia akan ke Q2, 0 selanjutnya dia akan tetap di Q2, dan 0 yang terakhir dia akan tetap di Q2. Anda bisa lihat bahwa Q2 bukanlah accepting state yang ada di sini, karena tandanya berbeda ya. Berarti ini tidak bisa diterima. Nah, itu bagaimana kita bisa memproses apakah suatu inputan string itu sudah diterima atau belum. Jadi kalau kita lihat ya seperti inilah bagaimana kita bisa membacanya. Oke. Nah, bagaimana dengan NFA atau non-deterministic? Nah, untuk NFA, ini Anda bisa lihat perbedaannya adalah bahwa di sini kita punya input 0 ya. Nah, input 0 ini entah kenapa dari Q0 itu bisa berpindah ke Q2 atau ke Q0 lagi. Jadi di sini si 0 ini dia bisa pindah ke dua tempat yang bisa digunakan untuk membaca input string. Nah, ini biasanya nanti akan menggunakan fungsi probabilitas untuk menentukan dia apakah ke Q2, apakah balik ke Q0. Sementara di sini Anda bisa lihat Q1 itu ya tetap akan membuat Q0 menjadi 1. Nah, di sini kita punya regular expression seperti ini. 01 panjangnya berapapun, belakangnya itu pasti 01. Jadi ini sebenarnya suatu string di mana akhirnya itu harus 0 dan 1 dengan sequence yang sama. Nah, di sini kita buat kenapa NFA-nya seperti ini adalah kalau 0, Q0 itu adalah kita baru mulai. Dan si automata ini memikirkan bahwa oh ini belum sampai akhir nih. Karena 0 dan 1 itu adalah akhir. Kalau sudah 0 dan 1 ya udah selesai. Jadi belum si NFA-nya belum memikir bahwa ini selesai. Sementara Q2 dia sudah menerima adalah adanya input 0 dan dia berpikir selanjutnya pasti 1, meskipun belum tentu ya. Tapi di dalam pikirannya si otomata dia sudah akan berpikir bahwa selanjutnya 1. Dan Q1 ini adalah final state-nya. Ya, kalau dia sudah punya 0 dan 1 dan sudah tidak ada sequence lagi. Maka penggambarannya seperti ini. Ingat lagi bahwa ini berarti panjangnya bisa bebas dan bisa juga tidak ada. Jadi ini bisa 01, 101, 0001, 10, 10101. Yang penting belakangnya itu selalu 0 dan 1. Nah, kemudian transition table-nya ini agak berbeda karena sekarang kita menggunakan tanda kurung kurawal yang menandakan bahwa perpindahan state-nya itu adalah himpunan. Kalau tadi deterministik bukan himpunan karena memang satu input itu hanya berpindah ke satu state. Sementara kalau misalnya di non-deterministik, satu input itu bisa berpindah ke beberapa state yang berbeda. Makanya kita kita notasikan dalam bentuk himpunan seperti ini. Nah, Anda bisa lihat dari Q0, kalau kita berikan input 0, dia bisa pindah ke Q0 atau ke Q2. Sementara kalau kalau 1 ya pindahnya ke Q0. Nah, Anda bisa lihat dari Q1 sebagai end state, mau dikasih 0, mau dikasih 1, itu tidak ada perpindahannya. Dengan kata ini adalah empty set. Kemudian kalau Q2, kalau 0 dia tidak ada, jadi empty set, dan kalau 1 baru Q1. Nah, ini akan kita lakukan dengan cara seperti ini. Misal kita punya string 00101, apakah ini akan diterima? Nah, kita harus menggambarkannya seperti ini. Pertama, kita akan mulai dari Q0. Nah, karena angka pertamanya 0, ini kan bisa pindah ke 2. Bisa kita pindah ke Q2,
bisa kita pindah ke Q0. Jadi di sini kita ada percabangan 0. Nah, untuk input selanjutnya 0 lagi. Nah, kalau kita yang di atas, Q2 yang 0, ini kan sudah tidak bisa dijalankan. Berarti yang ini mati. Tapi yang Q0 bisa balik lagi. Kalau 0, dia bisa ke Q2 atau ke Q0 lagi. Nah, kemudian kita punya yang selanjutnya 1. 1 bagaimana? Wah, kalau yang ini dia akan langsung pindah ke Q1. Karena Anda bisa lihat dari kalau Q2 dikasih 1 ya dia akan jadi Q1. Sementara kalau yang ini dia akan balik ke Q0. Nah, ternyata input set kita belum selesai. Masih ada angka 0. Anda bisa lihat kalau yang cabang ini kan sudah end state dan tidak ada perpindahan lagi dari sini ke state lain kalau misalnya kita punya input apapun. Jadi yang ini mati, ini tidak bisa. Jadi kalau kita nyampe di sini ini kita sebut sebagai stuck. Yang akhirnya dia tidak memberikan apapun. Nah, kemudian yang di sini kita bisa pindahkan lagi ini kan jadi 0, kemudian kalau 0 itu berarti bisa ke Q2, bisa ke Q0 lagi. Oh, ini 1 ya. Nah, kita punya input yang terakhir yaitu 1. Kalau di Q2, 1 itu ya sudah ke Q1. Kalau di Q0, kalau 1 itu akan kembali ke Q0. Nah, dengan demikian ini kan akan nyampe ke end state. Dan yang ini stuck. Nah, di sini sebenarnya percabangan ini yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Jadi dia bisa memprediksi sebenarnya untuk selanjutnya itu yang mana? Yang tidak menghasilkan stuck. Ini kebetulan cuma ada satu end state-nya. Jadi cara membaca NFA-nya seperti ini. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara NFA dan DFA Anda bisa lihat adalah pada ini. Yaitu satu input simbol itu bisa digunakan untuk memindahkan suatu state ke dua atau lebih state lainnya. Oke, demikian penjelasan mengenai DFA dan NFA. Terima kasih.